kegentingan komunikasi ini, makanya dibentuklah tim-tim khusus lah ya, karena kikik ini dianggap tidak bisa tidak bisa berfungsi lah Mas terhadap penetrasi komunikasi publik begitu. Hasan Nasbi ya maksudnya Hasan ya? Nasbi. Oke. Dan kalau kita lihat memang Hasan Nasbi ini melakukan berbagai blunder ya. Betul. Yang khusus melibatkan Adinda Cica. Adinda Kabindanya. Nah, ini ada Adinda, ada Kabinda ya kan. Nah, ya waktu itu dia menyebutkan dimasak saja gitu loh. Ya ini blunder dan kabarnya ini membuat Prabowo gerah ya. Betul. Yang soal dimasak saja itu kan bahkan dalam suatu ratas sempat disinggung tuh, itu bukan komunikasi yang patut dan bagus lah dalam untuk mengatasi sebuah krisis gitu ya. Karena omongannya si kepala kikik itu menjadi berita juga di internasional kan, karena kepala babi terus komunikasi presiden justru malah bilang dimasak saja, termasuk Australia, Singapura, sama mana tuh media-media asing yang banyak sekali menyoroti soal kasus kejadian kepala babi ini gitu. Presiden Prabowo Subianto angkat bicara terkait dengan dugaan teror dengan pengiriman kepala babi dan tikus terhadap kantor Media Tempo. Prabowo mengakui bahwa respon dari kantor komunikasi kepresidenan Hasan Nasbi merupakan hal keliru dan teledor, sebab hal itu tidak merepresentasikan jawaban presiden. Orang nomor 1 di Indonesia itu menambahkan alasan kekeliruan dari respon PCO juga disebabkan oleh ketidakbiasaan pejabat komunikasi saat tampil di publik. Pasalnya, Prabowo menyatakan bahwa terkadang pejabat yang biasa berkutat pada sektor perencanaan hingga akademisi belum tentu cepat menyesuaikan ketika harus berbicara di publik. Namun demikian, Prabowo tetap mengakui bahwa itu merupakan kesalahannya lantaran kurang peka terhadap isu lain. Hasan Nasbi itu tadi, kabarnya orang dekatnya Prabowo juga menegur Hasan. Betul. Jadi orang dekatnya Prabowo yang menyayangkan statement Hasan Nasbi di Istana Negara ya malam-malam ketika doorstep dengan beberapa wartawan karena memperkeruh situasi gitu. Tapi setelah ditegur itu dia kan memberikan klarifikasi kan. Betul, jadi misalkan malam itu ngomong soal dimasak saja, besoknya dia ngomong ke beberapa media soal maksud omongan saya ini loh begitu ya. Orang yang sama juga menegur Hasan Nasbi soal tweetnya yang menyinggung masyarakat sipil, perlu nggak minta maaf soal revisi Undang-Undang TNI gitu. Nah, orang yang sama ini juga meminta Hasan Nasbi untuk menghapus tweetnya. Makanya dia tweetnya hilang itu ya, untuk nggak dilaporin Komnas HAM ya. Iya, karena Hasan Nasbi di situ. Bentar gue ketawa. Karena Hasan Nasbi di situ menuding masyarakat sipil ini provokator dan hoax, menyebarkan hoax gitu. Karena apa yang disampaikan kritik terhadap revisi Undang-Undang TNI itu tidak sesuai menurut dia dengan draft yang dibahas di DPR. Padahal draftnya itu asli dalam websitenya DPR ya. Yang sampai sekarang website DPR gak bisa dibuka lagi tuh kan. Pernyataan Kepala Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi soal memasak kepala babi mengandung dua hal. Pertama, mengandung makna mengesampingkan harkat hidup manusia, karena penyembelihan kepala babi menjadi ekspresi kemarahan sekaligus intimidasi terhadap pihak penerima. Seumpama kiriman kepala babi itu ditujukan kepada mantan Presiden ke-7 Republik Indonesia Jokowi, tentu respon Hasan Nasbi akan berbeda. Pernyataan Hasan tersebut tentu sangat disesalkan oleh berbagai kalangan, mengingat Presiden Prabowo belum lama ini mengundang para pimpinan redaksi media ke Hambalang. Pernyataan Hasan untuk memasak kepala babi sebagai bentuk tidak ada etikanya terhadap hak hidup binatang. Padahal penyiksaan terhadap binatang merupakan pelanggaran pasal 302 dan 540 KUHP. Dan kita juga mendapatkan informasi ya bahwa Hasan Nasbi ini karena bukan orangnya Prabowo ya. Dan walaupun dipertahankan oleh Prabowo ya, begitu Prabowo memulai pemerintahnya, dia tidak punya akses ke istana, ke Prabowo sendiri. Betul. Dan ini mengakibatkan KKK menjadi tidak efektif karena mereka tidak tahu nih apa yang ada di dalam pikiran seorang presiden, dalam hal ini adalah Prabowo Subianto. Jadi Hasan tuh ang gitu kan. Kalau marketing tuh nggak tahu product knowledge gitu. Betul. Bingung juga dia. Iya, karena kami juga sudah ketemu dengan beberapa ya mantan jubir dari zamannya bahkan Habibie ya, gitu. Terus juga sampai zamannya Jokowi gitu. Dan memang seorang jubir itu harus punya kedekatan dengan presiden. Dia harus mengetahui isi kepala presiden. Pernyataan Hasan Nasbi itu kontras dengan sikap Prabowo yang sangat penyayang binatang, dari kuda hingga kucing.
Sebelumnya kantor Tempo mendapatkan paket berisi kepala babi. Teror tersebut merupakan bentuk upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers. Pemret Tempo mengatakan pihaknya akan segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti teror tersebut. Kiriman paket berisi kepala babi itu terjadi pada hari Rabu. Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Paket itu ditunjukkan kepada Cica. Di Tempo, Cica adalah nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan Des Politik dan host siniar Bocor Alus Politik. Pengiriman ini dinilai terus apa yang terjadi pas dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. Kebebasan pers Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah dimasak. Dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Kepala Kantor Komunikasi Kepresidenan Hasan Nasbi merespon kasus teror kepala babi di kantor Tempo. Dengan santai ia menyarankan agar kepala babi itu dimasak saja. Awal media sempat menegaskan bahwa kepala babi yang dikirim ke kantor Tempo sudah tidak layak dikonsumsi. Namun Hasan tetap dengan jawaban untuk dimasak saja. Ia tidak menanggapi teror itu sebagai ancaman pembunuhan. Sebaliknya, ia justru menyebut wartawan Tempo Francisca Christy Rosana alias Cica tampak santai merespon teror tersebut. Ia seperti enggan merespon lebih jauh soal teror kepala babi ke kantor Tempo. Menurutnya, hal itu merupakan masalah Tempo dengan pihak lain. Menurutnya, masalah ini tidak perlu dibesar-besarkan. Hasan justru mempertanyakan apakah kepala babi yang dikirim memang benar teror atau hanya lelucon, sebab ia menilai redaksi Tempo justru menanggapi hal tersebut sebagai candaan. Kiriman kepala babi. Ini dinilai Terus apa yang terjadi pas dikirim itu apa yang terjadi? Ini semacam ancaman kepada para pers. kebebasan pers Pak. Udah dimasak aja. Kalau kepala babi Udah dimasak aja. Ada juga anggapan jadi ancaman pembunuhan gitu Pak. Gimana Pak responnya Pak? Enggak lah, saya lihat dari media sosialnya Francisca yang wartawan Tempo itu dia justru minta dikirimin daging babi. Itu kan semacam jokes lagi. Iya, sama artinya dia nggak terancam kan. Buktinya dia bisa bercanda, kirimin daging babi. Sebelumnya kantor Tempo mendapatkan paket berisi kepala babi. Teror tersebut merupakan bentuk upaya pembungkaman terhadap kebebasan pers. Pemret Tempo mengatakan pihaknya akan segera mengambil langkah untuk menindaklanjuti teror tersebut. Kiriman paket berisi kepala babi itu terjadi pada hari Rabu. Kepala babi tersebut dibungkus kotak kardus yang dilapisi styrofoam. Paket itu ditunjukkan kepada Cica. Di Tempo, Cica adalah nama panggilan Francisca Christy Rosana, wartawan Des Politik dan host siniar Bocor Alus Politik. Ada alamatnya? Nggak ada. Apa Bang? Daging. Kepala babi kan? Iya. Coba buka. Iya ini. Tuh. Babi kan? Gua salah ya. Ya. Oh iya, kepala babi ini. Kepala babi nih. Bau banget ya. Siapa tadi yang nerima, Bang? Awal. Kita bawa dari bawah, kotak besar, dikirimi paket tidak dikenal, terus dibawa ke lantai kerja kami di Tempo, ikut buka dari awal, udah bau-bau busuk tuh. Pas dicek bawa ke bawah bener kepala babi juga.